dengarkan dengan segenap lapisan kesadaranmu. Tarik napas perlahan, dan biarkan kata-kata ini tidak sekadar masuk ke telinga, tetapi mengalir seperti cahaya ke ruang terdalam dari jiwamu. Hari ini engkau tidak sedang mendengar kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta ini, wahai jiwa terpilih. Semua peristiwa, semua pertemuan, bahkan kehadiranmu di sini sudah dirancang oleh kekuatan tak terlihat yang lebih tahu isi hatimu dibanding dirimu sendiri. Engkau dipanggil, engkau dijemput oleh pesan yang sejak lama telah mengetuk, tetapi engkau terlalu sibuk bertahan untuk sempat membukanya. Kini, saat tubuhmu lelah dan jiwamu mulai rindu pulang, semesta membisikkan satu kalimat lirih, hari ini ujianmu yang terakhir akan selesai. Dengarkan sekali lagi, hari ini adalah ujian terakhirmu. Setelah ini yang akan menyapamu adalah pelukan hangat dari takdir yang lebih lembut. Bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena engkau telah berubah menjadi seseorang yang bisa melihat makna di balik setiap peristiwa. Engkau telah melalui banyak hal, terlalu banyak hal yang tak sempat engkau ceritakan pada siapapun. Engkau menyimpan semuanya di ruang sunyi batinmu, seperti seorang penjaga malam yang menyalakan lentera sendirian. Tapi Tuhan melihat semuanya. Ia menghitung setiap air matamu yang tidak pernah jatuh sia-sia. Ia mencatat setiap detik kesabaranmu yang tidak pernah luput dari hitungan cahaya. Engkau mungkin tidak tahu bagaimana caramu masih bisa berdiri sampai hari ini, tapi lihatlah dirimu sekarang. Engkau tetap di sini, tetap mendengarkan, tetap membuka hati, dan itulah bukti bahwa engkau tidak dikalahkan, hanya dibentuk. Wahai jiwa yang terpilih, jika hari ini terasa berat, itu karena pintu besar sedang didorong perlahan oleh tangan takdir, dan engkau sedang bersiap melangkah ke ruang yang lebih luas. Ruang di mana kemakmuran bukan hanya tentang materi, tetapi tentang kedamaian yang tidak mudah dicuri. Hari ini, 7 Desember 2025, engkau akan dituntun melewati gerbang terakhir, dan setelahnya, engkau akan tahu mengapa semua luka itu perlu terjadi. Engkau akan tahu kenapa engkau harus kehilangan beberapa orang. Kenapa jalanmu harus dipisah dari tempat yang dulu kau anggap rumah. Kenapa engkau harus dibiarkan sendiri sampai akhirnya kau menemukan sumber cahaya di dalam dirimu sendiri. Sekarang, dengarkan tubuhmu. Ia lelah tetapi tidak menyerah. Ia rapuh tapi tidak hancur. Ia mengajakmu untuk berdamai, untuk memeluk diri sendiri tanpa syarat, untuk menerima bahwa setiap ujian yang engkau hadapi adalah tanda bahwa engkau disiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, dan engkau sudah sampai di ujungnya. Ujian terakhir ini bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyucikanmu dari yang bukan dirimu. Agar ketika kemakmuran datang engkau tidak panik, agar saat cinta datang engkau tidak meragukan, agar ketika kebaikan mengetuk, engkau tidak mengusirnya seperti hantu dari masa lalu. Tarik napas lagi. Dan ulangi dalam batinmu, hari ini bukan akhir. Ini adalah kelulusan, wahai jiwa yang terpilih. Engkau akan segera bangun dari tidur panjangmu yang penuh luka. Engkau akan melihat bahwa langitmu telah cerah. Dan tanah yang dulu tandus kini dipenuhi benih-benih yang siap tumbuh. Tapi sebelum itu, izinkan pesan ini tertanam terlebih dahulu. Biarkan ia menjadi kompas ketika batinmu mulai bimbang. Karena setelah hari ini, engkau tidak akan kembali ke yang lama. Ini bukan mantra sulap, ini bukan janji kosong. Ini adalah gema dari perjalanan panjangmu yang kini sampai pada titik transisi. Jika engkau merasa getaran pesan ini menyentuh bagian dalam yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, maka itu artinya jiwamu sedang berkata, ya, aku siap, ya, aku mengerti, ya, aku telah cukup kuat. Sebelum kita melanjutkan ke bagian-bagian terdalam berikutnya, jika engkau merasa pesan ini adalah bagian dari perjalananmu, maka sebagai simbol komitmenmu pada pertumbuhan ini, tekan tombol suka
Berlanggananlah pada suara hatimu sendiri. Aktifkan notifikasi agar jiwamu tak lagi tertidur. Dan tulislah angka 77 di kolom komentar. Sebagai lambang kelulusan batinmu dari ujian yang begitu lama engkau jalani dalam diam. Karena setelah ini, engkau tidak akan lagi sama. Dan dunia pun akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Bagian 1. Hari ini adalah titik balik yang telah didoakan oleh luka-lukamu sendiri. Wahai jiwa yang terpilih, sejak kapan engkau mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang terus berulang dalam hidupmu? Seperti lingkaran tak berujung, seperti ujian yang tak kunjung selesai, seperti langkah yang terus bergerak tapi tak pernah benar-benar berpindah ke tempat baru. Engkau tahu rasanya. Perasaan hampa yang datang tanpa alasan, air mata yang jatuh bukan karena kesedihan sesaat, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang terasa seperti kehilangan arah, kehilangan makna, kehilangan bagian dari dirimu yang dulu pernah begitu hidup. Dan engkau menyimpannya diam-diam, bukan karena engkau tidak mampu berkata-kata, tapi karena terlalu sering kata-kata itu ditolak oleh dunia yang terburu-buru, oleh lingkungan yang hanya mengerti senyum tapi takut pada air mata, oleh orang-orang yang melihatmu hanya sebagai peran, bukan sebagai jiwa yang sedang bertahan. Tapi hari ini, 7 Desember, adalah jawaban yang lama engkau nanti, bukan dengan suara nyaring, melainkan dengan keheningan yang menyentuh tulang sumsum, bukan dengan gemerlap perayaan tetapi dengan sunyi yang tenang, di mana engkau bisa mendengar dirimu sendiri berkata, "Aku masih di sini dan aku telah melewati semuanya." Engkau mungkin tidak sadar bahwa setiap luka yang pernah engkau alami sebenarnya sedang menuliskan surat permohonan kepada langit, bahwa engkau siap berubah, siap dilepaskan dari pola lama, siap disambut oleh sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi langit tidak pernah tergesa-gesa. Langit tahu bahwa kilat tanpa petir tidak membuat langit bicara. Langit tahu bahwa kekuatanmu bukan terbentuk dari hal-hal indah, tapi dari perih yang tidak kau bagikan, dari pengkhianatan yang tidak kau balas, dari malam-malam tanpa pelukan ketika jiwamu begitu butuh disapa. Engkau tidak hanya bertahan, engkau berubah tanpa menyadarinya, dan hari ini engkau sampai di satu titik yang tidak bisa lagi diingkari. Bahwa semua yang pernah engkau anggap musibah, sebenarnya adalah doa dalam bentuk yang tidak kau pahami saat itu. Lihatlah ke belakang sebentar, bukan untuk menetap, tetapi untuk mengakui seberapa jauh engkau telah berjalan. Ingat ketika engkau dikhianati dan engkau hanya bisa menggigit bibirmu sendiri agar tidak menangis di depan orang lain? Ingat ketika engkau kehilangan seseorang yang begitu berarti, tapi dunia tetap berjalan seolah duka itu tak penting. Ingat saat engkau mencoba menjelaskan isi hatimu, tapi mereka justru menjadikannya bahan ejekan? Itu semua bukan peristiwa sia-sia, itu semua adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari dalam setelah jiwamu tumbuh cukup kuat untuk mengatakan, "Aku tidak akan lagi membiarkan diriku dihancurkan oleh hal yang sama 2 kali." Dan hari ini, engkau bukan lagi pribadi yang sama. Engkau telah menjadi tanah baru yang tidak bisa ditanami benih lama. Hari ini engkau tidak sedang mengulang, engkau sedang menutup satu musim. Musim panjang yang berisi pelajaran, bukan hukuman. Musim luka yang justru mendekatkanmu pada inti dari dirimu sendiri. Jiwa terpilih, engkau harus tahu ini. Tidak ada luka yang sia-sia jika engkau izinkan ia mengajarimu. Tidak ada kesedihan yang percuma jika engkau izinkan ia meluluhkan hatimu, bukan untuk lemah, tapi untuk lembut. Tidak ada kehilangan yang kosong jika engkau percaya bahwa setiap ruang yang dikosongkan akan diisi oleh sesuatu yang lebih sesuai. Hari ini adalah hari di mana semua luka itu menyatu menjadi satu doa utuh. Doa tanpa suara, doa tanpa tangan terangkat,
Doa tanpa air mata, tetapi doa yang lebih kuat dari segalanya karena ia keluar dari kedalaman batinmu yang pernah hancur tapi tetap memilih untuk hidup. Pernahkah engkau bertanya, mengapa engkau tidak menyerah padahal engkau bisa? Mengapa engkau tetap bangun di pagi hari meskipun semalam engkau tak punya alasan untuk berharap? Mengapa engkau tetap berbuat baik meskipun kebaikanmu sering dibalas dengan acuh dan pengkhianatan? Karena ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Sesuatu yang diam-diam berkata bahwa engkau ditakdirkan untuk lebih dari ini semua. Bahwa engkau tidak sedang dihukum, tapi sedang disaring. Bahwa engkau tidak sedang dilukai, tapi sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang terlalu besar jika engkau belum matang. Dan hari ini engkau telah matang. Tidak sempurna, tetapi cukup. Tidak bersih dari luka, tetapi bersih dari keterikatan yang mengikat. Tidak bebas dari rasa sakit, tetapi tidak lagi tunduk pada ketakutan. Ini adalah titik balikmu. Titik di mana hidupmu mulai berubah bukan karena dunia berubah, tetapi karena engkau telah berubah dalam diam. Sekarang, bayangkan luka-lukamu berdiri mengelilingimu. Bayangkan semua rasa kecewa, semua rasa ditinggalkan, semua rasa tak dihargai berdiri di sekelilingmu seperti saksi. Dan engkau berdiri di tengah, tegak, tenang, dan berkata kepada mereka, terima kasih. Terima kasih telah membuatku kuat. Terima kasih telah mengajarkanku tentang batas. Terima kasih telah meninggalkanku agar aku bisa menemukan diriku. Terima kasih karena tanpamu aku tidak akan tahu betapa berartinya diriku. Engkau tidak lagi menjadi korban. Engkau telah menjadi saksi dari kelahiran baru dalam dirimu sendiri. Dan pada momen itu seluruh semesta berhenti sejenak untuk bersujud kepada keteguhanmu. Maka hari ini 7 Desember 2025 tidak akan berlalu seperti hari-hari lainnya. Ia adalah peringatan ilahi bahwa engkau telah sampai di garis akhir dari babak yang paling sulit. Dan dari titik ini ke depan hidupmu tidak akan lagi sama. Akan ada kemakmuran, ya. Akan ada kedamaian. Akan ada kejelasan yang tidak engkau minta tapi tiba-tiba muncul seperti cahaya pagi yang tak bisa ditolak. Akan ada orang-orang baru yang tidak datang untuk mengambil tapi untuk memberi. Akan ada cinta yang datang bukan untuk diuji tapi untuk disyukuri. Akan ada rezeki yang tidak harus engkau kejar dengan napas tersengal. Karena ia akan datang dengan sendirinya. Karena getaran jiwamu sudah sejajar dengan kelimpahan. Tapi semua itu dimulai dari sini, dari hari ini, dari pengakuan batinmu sendiri bahwa setiap luka adalah doa yang menyamar, dan bahwa engkau tidak sedang jatuh, engkau sedang dilambungkan. Maka jangan tutup matamu lagi, jangan bungkam perasaanmu lagi, jangan anggap kecil air mata yang pernah jatuh, karena semua itu telah menuntunmu ke sini, ke titik balik. Ke titik terang, ke pintu terakhir sebelum engkau menyambut kemakmuran yang tidak lagi harus kau perjuangkan sendiri. Bagian 2, engkau tidak pernah sendirian meski semua pergi dalam sunyi. Wahai jiwa yang terpilih, engkau pasti pernah merasakannya. Perasaan seperti ditinggalkan tanpa suara, seperti dilupakan di ruang yang dulu begitu ramai oleh tawa dan janji, seperti berjalan di lorong panjang tanpa tahu apakah di ujung sana ada yang menunggu. Sunyi itu bukan hanya di luar, tapi di dalam sekali. Sunyi yang bukan sekadar tidak ada suara, tetapi tidak ada pelukan, tidak ada tempat bersandar, tidak ada yang benar-benar melihatmu, mendengarmu, memelukmu tanpa menghakimi. Dan itulah saat-saat paling getir yang pernah engkau lewati, bukan? Saat semua orang yang dulu engkau percaya satu persatu memudarkan namamu dari hidup mereka. Mereka tak lagi bertanya kabar. Mereka tidak menoleh saat engkau jatuh. Mereka hanya diam, sibuk dengan urusan mereka, seolah keberadaanmu bisa dihapus seperti noda dari kemeja putih.
Tapi engkau tidak menghilang. Engkau tetap di sana, menggenggam sisa-sisa harapan yang tak seorang pun tahu betapa mahalnya itu untuk dipertahankan. Dan dalam sunyi itu, engkau menemukan sesuatu yang tak pernah mereka tahu, kekuatan yang lahir dari ditinggalkan. Karena sunyi itu, engkau belajar mendengarkan dirimu sendiri. Karena tak ada lagi suara yang bisa diandalkan, engkau mulai mendengar detak hatimu sendiri. Karena tak ada lagi pundak tempat bersandar, engkau akhirnya berdiri dengan kedua kakimu. Karena tak ada lagi kata penghiburan, engkau belajar menciptakan doa-doa kecil di sela tangis yang nyaris tak bersuara. Engkau tumbuh dalam senyap, seperti akar yang menguat di dalam tanah, jauh sebelum batang dan daun terlihat oleh dunia. Orang-orang mungkin tidak menyadari bahwa saat mereka pergi, justru engkau sedang membangun ruang untuk Tuhan masuk lebih dalam. Saat mereka menjauh, semesta mendekat. Saat engkau dibiarkan sendirian, engkau sedang dipeluk oleh yang tak kasat mata. Dan pelukan itulah yang membuatmu hari ini masih bisa duduk tegak, masih bisa membuka mata, masih bisa mendengar pesan ini tanpa ambruk. Engkau tidak benar-benar sendiri. Itu hanya tampaknya saja. Karena di balik semua kepergian itu ada pasukan cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata kasar, tapi terus berdiri mengelilingimu setiap malam. Ada energi yang menjaga mimpimu tetap menyala, meski engkau tidak punya kekuatan lagi untuk bermimpi. Ada kekuatan yang tidak berbicara dengan bahasa manusia tapi terasa lewat ketenangan tiba-tiba yang datang di tengah kekacauan. Pernah engkau duduk sendiri merasa semua sudah selesai tapi entah mengapa tiba-tiba dada terasa tenang? Itu bukan kebetulan, itu bukan keanehan, itu adalah pertolongan dalam bentuk yang halus, lembut, dan tidak minta disadari. Karena semesta tidak selalu datang dalam guntur dan kilat, ia lebih sering datang dalam napas pelan, dalam detak jantung, dalam perasaan hangat tanpa sebab. Dan engkau harus tahu ini, orang-orang tidak pergi karena engkau buruk, mereka pergi karena tugas mereka selesai. Ada yang memang hanya datang untuk menyakitimu agar engkau belajar mencintai dirimu sendiri. Ada yang hadir untuk mengkhianatimu agar engkau belajar memasang batas. Ada yang tampak tulus di awal lalu menjauh tiba-tiba agar engkau tidak bergantung lagi pada validasi luar. Mereka semua adalah guru, dan ketika pelajaran mereka selesai, mereka dipanggil untuk keluar dari panggung hidupmu. Tidak perlu kau kejar, tidak perlu kau tahan. Karena setelah kepergian mereka akan ada ruang kosong yang bisa diisi oleh kehadiran yang jauh lebih sejati. Jangan sesali mereka yang tidak kembali, jangan tangisi mereka yang tak lagi hadir, karena yang pergi dengan diam biasanya tidak membawa cinta, hanya membawa sisa-sisa masa lalu yang harus kau lepas. Engkau tidak kehilangan siapapun, engkau hanya sedang dikosongkan agar bisa diisi dengan lebih murni, karena takdirmu selanjutnya tidak boleh tercampur dengan energi lama. Karena hidupmu yang akan datang bukan ruang bagi mereka yang tidak bisa menghargai keberadaanmu. Engkau tidak ditinggalkan, engkau sedang disiapkan, dan persiapan itu memang menyakitkan karena engkau harus belajar hidup tanpa bergantung, berdiri tanpa digandeng, dan percaya tanpa harus selalu dimengerti. Tapi lihatlah engkau hari ini. Engkau sudah sampai di sini, engkau masih ada, dan itu bukan pencapaian kecil, itu adalah mukjizat. Mukjizat yang lahir bukan dari keajaiban luar, tapi dari pilihan-pilihan batin yang tak seorang pun melihat. Pilihan untuk tidak membalas keburukan, pilihan untuk tetap mengucap terima kasih meski hatimu remuk, pilihan untuk tetap menjadi cahaya di saat seluruh ruangan gelap. Dan semua itu tidak akan pernah sia-sia, karena semesta mencatat semuanya, Tuhan mencintai semuanya. Dan kini engkau akan menerima kembali apa yang pantas engkau terima. Akan ada yang datang untuk benar-benar tinggal. Akan ada pelukan yang tidak pergi saat engkau rapuh. Akan ada suara yang tidak menghakimi tangismu. Akan ada ruang yang engkau bisa sebut rumah tanpa harus menyembunyikan lukamu. Akan ada hari-hari baru yang tidak perlu engkau jalani sendirian lagi.
Tapi itu semua dimulai dari penerimaan bahwa sunyi selama ini bukan musuhmu, tapi penyelamatmu. Bahwa sepi itu bukan kehampaan, tapi pembelajaran. Bahwa keheningan itu bukan kesepian, tapi cara Tuhan berbicara. Jadi jangan khawatir, jangan merasa gagal karena ditinggal, jangan merasa tidak layak karena tidak dicari. Yang layak akan datang, yang benar akan menetap, dan engkau akan tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Engkau hanya sedang dikembalikan kepada dirimu sendiri. Karena dari situlah kekuatanmu dilahirkan, dan hari ini 7 Desember adalah pengakuan ilahi bahwa kekuatan itu telah tumbuh cukup matang untuk menyambut sesuatu yang selama ini menunggumu. Kehidupan yang utuh, cinta yang seimbang, dan damai yang tinggal. Bagian 3. Ada cahaya yang mengintai di balik perih terakhirmu. Wahai jiwa yang terpilih, apa yang engkau alami belakangan ini bukanlah ujian biasa. Perih yang datang bertubi-tubi, kehilangan yang engkau rasa tidak adil, perasaan seolah dunia menyempit, padahal engkau telah memberi segalanya. Itu semua bukan sisa dari masa lalu, bukan juga karma buruk yang engkau tidak mengerti asalnya. Itu adalah nyala terakhir dari gelombang pengujian panjangmu. Gelombang besar yang memang harus datang. Karena sebelum cahaya masuk, segala kegelapan harus diguncangkan sampai ke akar. Perih terakhirmu bukan tanda bahwa engkau lemah, bukan pula bukti bahwa doamu diabaikan, justru sebaliknya. Semakin dekat engkau pada jawaban, semakin keras dunia lama akan mengguncangmu agar engkau tergoda untuk kembali. Semakin besar cahaya yang akan engkau masuki, semakin pekat bayangan yang menari-nari mencoba menakutimu. Itulah sebabnya beberapa waktu belakangan terasa lebih berat dari biasanya. Karena engkau sudah berada di pintu cahaya. Dan perih itu adalah upaya terakhir dari semesta untuk mencabut sisa-sisa yang tidak bisa ikut ke musim barumu. Engkau bukan sedang dihancurkan, engkau sedang dikosongkan, engkau bukan sedang dikhianati, engkau sedang diselamatkan dari keterikatan, engkau bukan sedang ditinggalkan, engkau sedang ditarik menjauh dari segala yang tidak lagi satu frekuensi dengan takdirmu, dan proses itu memang menyakitkan karena manusia terbiasa menyayangi yang salah, mempertahankan yang menyakiti dan memanggil rumah kepada tempat yang justru menguras jiwanya perlahan-lahan. Cahaya yang menunggu di seberang sana tidak akan memaksa. Ia akan sabar menunggu engkau siap, dan kesiapan itu diuji melalui perih terakhir ini. Apakah engkau masih akan memohon pada pintu yang telah ditutup? Apakah engkau masih akan mengejar orang-orang yang telah memilih pergi? Apakah engkau masih akan berharap pada sesuatu yang sudah jelas tak bisa bertumbuh? Jika tidak, jika engkau berani melepaskan meskipun hatimu belum pulih sepenuhnya, jika engkau mampu berjalan walau tubuhmu masih gemetar, maka cahaya itu akan mulai mendekat, perlahan, hangat, membungkusmu seperti selimut yang tidak menghakimi, dan engkau akan sadar bahwa perih itu bukan musuh. Ia adalah juru bicara Tuhan dalam bahasa yang tidak semua orang bisa pahami. Ia datang untuk menyapa sisi dirimu yang selama ini bersembunyi. Ia datang untuk mengingatkan bahwa engkau tidak boleh lagi hidup dalam pola lama. Ia datang untuk membukakan pintu takdir yang lebih tinggi, yang selama ini tertutup bukan karena engkau tidak pantas, tetapi karena engkau belum selesai membersihkan dirimu dari keterikatan yang keliru. Lihatlah bagaimana engkau melewati semuanya. Dengan tubuh yang lelah tapi tidak rubuh, dengan hati yang terluka tapi tetap memaafkan, dengan jiwa yang nyaris menyerah tapi tetap melangkah. Siapa lagi yang bisa bertahan seanggun itu selain dirimu? Siapa lagi yang bisa tetap berdiri meski diguncang begitu banyak kehilangan? Tidak banyak, dan itulah mengapa engkau disebut jiwa terpilih. Karena tidak semua jiwa bisa mengubah perih menjadi pijakan untuk naik, tapi engkau melakukannya. Dalam diam,
Dalam tangis yang tak bersuara, engkau sedang dilantik oleh semesta menjadi makhluk baru yang tak lagi hidup dengan beban lama. Maka jangan tolak cahaya yang mulai datang itu meski engkau belum tahu bentuknya. Ia bisa datang melalui rezeki yang tiba-tiba, melalui orang asing yang hadir seperti jawaban, melalui ruang baru yang membuatmu tenang tanpa sebab, atau melalui rasa damai yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Cahaya tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler. Ia seringkali datang seperti pagi, pelan, perlahan tetapi pasti. Dan ia hanya akan masuk ke dalam jiwa yang sudah belajar melewati perih dengan mata terbuka. Mata yang tidak lagi menyalahkan, tidak lagi marah, hanya memahami bahwa semua ini adalah bagian dari proses kelahiran yang agung. Jiwa yang terpilih, jika engkau masih merasakan sisa-sisa sakit hari ini, jangan panik. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa engkau gagal. Justru itu pertanda bahwa engkau tinggal satu napas lagi dari pelukan cahaya yang selama ini menantimu. Engkau tinggal satu langkah lagi dari ruang kemakmuran yang engkau doakan selama ini. Satu keberanian lagi untuk tidak lagi mengemis cinta, untuk tidak lagi mengecilkan dirimu agar cocok di ruang yang sempit, untuk tidak lagi pura-pura bahagia agar bisa diterima. Hari ini adalah hari penyucian, dan perih yang engkau rasakan adalah pembakaran terakhir agar engkau tak membawa kotoran lama ke masa depan yang bersih. Sambutlah rasa itu, peluk rasa itu, ucapkan dalam batinmu, aku tidak takut lagi merasakan ini. Aku tahu ini hanya sementara, dan aku tahu ada cahaya yang menungguku tepat di seberang rasa sakit ini. Setelah itu, engkau tidak akan lagi sama. Dan semesta akan tahu bahwa engkau telah lulus. Bagian 4. Semua kehilanganmu akan diganti dengan kemurnian baru. Wahai jiwa yang terpilih, pernahkah engkau menghitung berapa banyak yang telah engkau lepaskan sepanjang hidupmu? Berapa banyak nama yang pernah engkau ucap dalam doa tapi kini hanya menjadi gema samar dalam ingatan? Berapa banyak tempat yang dulu kau sebut rumah, kini tak lagi kau kunjungi bahkan dalam lamunan? Berapa banyak senyum yang pernah menenangkanmu, kini tak lagi bisa engkau percaya? Itu semua bukan kehampaan, itu adalah ruang-ruang suci yang sedang dikosongkan oleh semesta. Karena yang akan masuk setelah semua itu pergi bukan sembarang hal, melainkan sesuatu yang murni, sesuatu yang sejati, sesuatu yang hanya bisa tinggal di tempat yang telah dibersihkan dengan air mata. Jangan tangisi yang pergi. Tangisanmu sudah cukup. Tangisanmu sudah menjadi persembahan. Yang engkau butuhkan sekarang bukan lagi alasan kenapa mereka menghilang, tetapi keberanian untuk menerima bahwa semua kehilangan itu memang perlu. Karena yang engkau anggap bagian dari hidupmu ternyata bukan bagian dari takdirmu. Dan semesta tidak akan membiarkan engkau terus memeluk apa yang akan melukai jiwamu lebih dalam. Itulah sebabnya, engkau harus ditarik. Kadang dengan halus, kadang dengan paksa, kadang lewat jarak yang tumbuh diam-diam, kadang lewat pengkhianatan yang mengguncang jantungmu. Tapi semua itu adalah pertolongan dalam bentuk kehilangan, karena tidak semua yang engkau cintai ditakdirkan untuk menetap, dan tidak semua yang kau anggap rumah benar-benar meneduhkan. Ada yang hanya menjadi persinggahan sebentar agar engkau belajar, agar engkau tahu rasa, agar engkau bisa melihat diri sendiri lebih jelas. Engkau telah merelakan begitu banyak. Dan semesta mencatat semuanya. Setiap ikhlas yang engkau paksa hadirkan di tengah retaknya hati, setiap maaf yang engkau beri meski tidak diminta, setiap langkah pergi yang engkau ambil dengan berat hati, semua itu adalah persembahan jiwa. Dan tidak satu pun dari itu sia-sia. Hari ini 7 Desember adalah momen penyerahan terakhir. Hari di mana kehilangan tidak lagi menjadi beban tapi menjadi jembatan-jembatan menuju kemurnian.
Karena hanya jiwa yang telah kehilangan cukup banyak yang bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang benar-benar tulus untuknya. Jiwa yang belum belajar kehilangan akan mudah merusak yang baik, akan mencurigai yang tulus, akan menolak yang sejati, karena belum tahu bagaimana rasanya kehilangan cinta tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Tapi engkau tahu. Engkau sudah pernah menggenggam dan kemudian dilepaskan tanpa penjelasan. Engkau sudah pernah mencintai dengan jujur tapi dibalas dengan dingin. Engkau sudah pernah membangun sesuatu dengan sepenuh hati tapi ditinggal saat semuanya mulai tumbuh. Dan itulah sebabnya engkau hari ini sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih bersih. Karena hatimu telah dimurnikan oleh kehilangan. Karena tanganmu telah kosong, siap menerima tanpa menuntut. Karena batinmu telah lapang, tidak lagi meminta balasan untuk setiap kebaikan yang engkau berikan. Yang akan datang setelah ini tidak akan seperti sebelumnya. Ia tidak akan datang untuk membalas luka. Ia akan datang untuk menyembuhkan. Ia tidak akan datang untuk menguji. Ia akan datang untuk menetap. Dan engkau akan tahu bedanya sejak pertama kali ia hadir. Bukan karena kata-katanya manis, tetapi karena energi damainya tak bisa disangkal. Bukan karena janjinya besar, tapi karena kehadirannya ringan. Semua kehilanganmu akan diganti, tapi tidak diganti dengan yang serupa, melainkan dengan yang lebih sesuai, yang lebih seimbang, yang lebih jujur, yang lebih setara dengan siapa dirimu hari ini. Jangan takut jika sampai sekarang belum ada yang datang. Karena pohon yang paling tinggi tumbuh paling lama, karena cinta yang paling utuh menunggu tanah yang paling bersih, karena rezeki yang paling besar menanti kesiapan yang paling dalam. Dan engkau sedang dipersiapkan untuk itu semua. Setiap kehilangan kemarin adalah syarat untuk penerimaan hari ini. Maka jangan lagi mengutuki masa lalu, jangan lagi menyimpan nama yang sudah lama tidak mengingatmu. Jangan lagi memutar ulang kenangan yang hanya membuatmu ragu pada masa depan. Semua itu selesai. Hari ini adalah waktu untuk membuka jendela baru. Bukan dengan paksaan, tapi dengan keyakinan bahwa engkau tidak akan dibiarkan kosong selamanya. Semesta tidak bekerja dengan logika terburu-buru. Ia menunggu engkau siap, dan kini engkau siap. Bukan karena luka-lukamu sudah hilang, tetapi karena engkau tidak lagi takut pada kehilangan. Karena engkau tahu bahwa setiap hal yang pergi bukan mengurangi, melainkan menyucikan, dan bahwa semua yang tersisa sekarang adalah permata. Permata yang dipahat oleh kehilangan, dibentuk oleh kesabaran, dan dipoles oleh cahaya yang engkau temukan saat semuanya gelap. Dan kini, jiwa yang terpilih, engkau sedang bersinar dari dalam, siap untuk menerima apa yang tidak akan menyakitimu lagi, siap untuk menyambut masa depan yang tidak perlu diperjuangkan sendirian. Siap untuk hidup bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa utuh yang lahir dari kemurnian batin. Bagian 5. Kemakmuranmu bukan kebetulan, tapi upah dari kesabaran rahasiamu. Wahai jiwa yang terpilih, segala sesuatu yang akan datang padamu mulai hari ini bukanlah keberuntungan acak, bukan pula keberhasilan instan, bukan hadiah tiba-tiba dari dunia yang mendadak bersimpati. Yang akan datang padamu adalah milikmu, milikmu yang sah, yang telah ditulis di garis hidupmu sejak sebelum engkau dilahirkan, yang hanya bisa dikirim oleh semesta setelah engkau menyelesaikan masa penyucian. Apa yang akan engkau terima bukanlah rejeki kebetulan, melainkan bagian dari upah batin yang selama ini engkau kumpulkan dalam diam, bukan dari pekerjaanmu, bukan dari koneksi sosialmu, tapi dari getaran kesabaran yang engkau pertahankan meski dunia tidak melihatnya.
Engkau mungkin tidak menyadarinya, tapi kesabaranmu memiliki frekuensi dan frekuensi itu terpancar seperti cahaya samar ke langit. Setiap kali engkau memilih tidak membalas luka dengan dendam, frekuensi itu naik. Setiap kali engkau memilih diam daripada membalas dengan amarah, frekuensi itu membesar. Setiap kali engkau bersujud di tengah malam sambil menahan air mata, frekuensi itu menjadi nyala api yang menerangi jalan takdirmu sendiri. Dan kini semesta menilainya cukup terang, cukup dalam, cukup matang untuk menyambut kemakmuran yang tidak lagi berbasis pada usaha panik, tetapi pada keseimbangan antara ikhtiar dan izin ilahi. Engkau tidak akan lagi mengejar uang dari tempat yang menguras jiwamu. Engkau tidak akan lagi mencari cinta dari orang yang membuatmu mengecilkan diri sendiri. Engkau tidak akan lagi berlari dari satu harapan ke harapan lain seperti burung yang kehilangan sarang. Karena kini, yang akan datang padamu tidak datang karena engkau memaksa, tetapi karena engkau telah menciptakan ruang yang layak menerimanya. Kesabaran rahasiamu adalah mata uang sejati di dunia energi. Itu lebih kuat dari strategi, lebih tahan dari koneksi, dan lebih sakral daripada rencana. Karena engkau tidak melakukannya untuk dilihat. Engkau melakukannya karena hatimu tahu bahwa tidak ada jalan pintas menuju versi terbaik dari hidupmu. Ingat saat engkau duduk dalam keheningan malam, tidak tahu harus bagaimana, tapi tetap bertahan karena engkau tidak ingin hancur hanya karena tidak ada yang melihat perjuanganmu. Ingat saat engkau membantu orang lain, meski dirimu sendiri sedang sekarat dalam batin, tapi engkau tetap memberi karena tidak ingin menciptakan luka yang sama pada orang lain. Ingat saat engkau diperlakukan tidak adil, tapi engkau memilih diam, bukan karena takut, tapi karena engkau tahu bahwa Tuhan melihat yang tak terlihat. Itu semua bukan kelemahan, itu semua adalah kekuatan. Dan kekuatan itulah yang menjadi bahan bakar cahaya yang kini datang menghampirimu. Cahaya yang mengambil bentuk keberlimpahan, dalam rezeki yang tidak disangka, dalam proyek yang datang dengan sendirinya, dalam hubungan baru yang tidak menyakitimu, dalam kejernihan pikiran yang selama ini engkau cari di balik tumpukan kecemasan. Engkau telah menciptakan dunia barumu, bahkan sebelum dunia itu terlihat. Dengan kesabaran yang tidak engkau pamerkan, dengan iman yang tidak engkau ucapkan, dengan kesetiaan pada nilai-nilai batinmu, bahkan ketika dunia mengejeknya. Itulah mengapa kemakmuran yang akan datang tidak akan pergi lagi, karena ia tidak berdiri di atas pencitraan, tidak bersandar pada pencapaian kosong, ia berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh ketulusan. Dibasuh air mata keheningan dan disegel oleh restu Tuhan sendiri. Hari ini, kemakmuran bukan lagi ilusi bagimu. Ia bukan mimpi yang engkau kejar dengan keringat dan kegelisahan. Ia adalah kenyataan yang mengalir ke arahmu karena frekuensimu kini telah sejajar dengannya. Engkau tidak harus menjadi orang lain untuk mencapainya. Engkau cukup menjadi versi terbaik dari dirimu yang asli. Dan engkau telah menjadi itu tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Itu sebabnya engkau layak menerimanya. Bagian 6. Mulai hari ini ujianmu akan diganti dengan undangan-undangan dari cahaya. Wahai jiwa yang terpilih, ada fase di dalam hidup manusia yang tidak bisa dihindari. Fase di mana engkau diuji bukan sekali atau dua kali, tetapi terus-menerus, bergelombang dan tidak selalu masuk akal. Ujian yang datang dari arah yang sama dan arah yang tak terduga, seakan kehidupan sedang bersikeras untuk meruntuhkan benteng terakhir dari pertahananmu. Kadang datang melalui orang yang engkau cintai, kadang melalui rasa kehilangan, kadang melalui hening yang terlalu panjang, kadang melalui penantian yang tak kunjung selesai. Engkau pasti pernah berada di sana. Di ambang kehancuran, di batas antara percaya dan putus asa. Dan di titik itu, tak seorang pun bisa benar-benar menolongmu. Karena ujian itu bukan untuk ditolong,
Ia adalah gerbang. Gerbang yang hanya bisa engkau lewati sendiri. Engkau telah melewati itu semua. Dan hari ini engkau berdiri di sisi yang lain. Bukan karena ujian-ujian itu berhenti dengan sendirinya, tapi karena engkau telah selesai dengannya. Sudah cukup, sudah genap, sudah lengkap pengembaraan batinmu. Mulai hari ini ujian-ujian seperti itu tidak lagi menjadi caramu bertumbuh. Semesta telah melihat bahwa engkau tidak lagi perlu digembleng melalui kehilangan, melainkan ditumbuhkan melalui cahaya. Engkau telah berubah, dan karena itu cara hidupmu juga akan berubah. Perhatikan dengan tenang. Akan ada tanda-tanda baru yang akan datang padamu, tapi tidak lagi berbentuk cobaan, melainkan undangan. Undangan dari ruang-ruang yang dulu engkau hanya bisa bayangkan. Undangan dari kehidupan yang tak pernah berani engkau minta karena engkau pikir belum pantas. Undangan dari frekuensi yang sejauh ini hanya kau sentuh dalam doa yang paling rahasia. Dan undangan-undangan itu akan datang bukan untuk mengujimu, tapi untuk mengundangmu hidup dalam versi cahaya tertinggimu. Engkau tidak akan lagi diuji dengan pengkhianatan, karena kini yang datang adalah hubungan yang jujur dan utuh. Engkau tidak akan lagi diuji dengan kehilangan, karena yang datang adalah kepemilikan yang tidak terikat oleh rasa takut. Engkau tidak akan lagi diuji dengan penolakan, karena kini engkau hanya akan melihat pintu-pintu yang terbuka lebar, bukan karena engkau mengetuknya keras-keras, tetapi karena jiwamu telah selaras dengan mereka. Jiwa terpilih. Undangan dari cahaya itu mungkin tidak datang dalam amplop emas. Ia bisa datang dalam bentuk ketenangan tanpa sebab. Dalam ide yang tiba-tiba muncul setelah engkau selesai berdoa. Dalam pertemuan dengan seseorang yang mengubah arah hidupmu. Dalam keputusan kecil yang menggerakkan seluruh takdirmu ke jalur baru. Engkau akan mulai merasakan betapa hidup mulai mengalir. Tidak seperti dulu, berisik, terpaksa, penuh beban. Tapi seperti sungai tenang yang tahu kemana ia menuju. Engkau akan merasa bahwa waktu tidak lagi mengejarmu, tetapi membimbingmu. Bahwa keberlimpahan tidak lagi kau tarik paksa, tetapi datang sendiri mencari namamu. Engkau tidak akan lagi hidup dari rasa takut, karena kini engkau sudah tahu bahwa hidup tidak sedang menghukummu, melainkan menyadarkanmu bahwa engkau bisa hidup dengan cara yang lebih lembut, lebih ringan, lebih jujur, dan undangan dari cahaya itu akan terus datang selama engkau terus memilih berjalan dalam kesadaran, karena cahaya hanya datang kepada mereka yang memilih untuk tetap terbuka. Tidak perlu sempurna, hanya perlu jujur, jujur pada rasa, jujur pada panggilan jiwa, jujur pada kebutuhan untuk hidup dengan damai tanpa menyakiti atau disakiti. Hari ini engkau telah membuktikan pada semesta bahwa engkau siap. Dan karena itu, semesta tak lagi menunda apa yang dulu engkau pikir belum layak engkau terima. Apapun yang akan engkau masuki setelah hari ini adalah bentuk baru dari belajar, tapi kali ini dengan cara yang lebih bersinar. Engkau tidak lagi perlu merangkak, kini engkau bisa berjalan tegak. Engkau tidak lagi diuji, kini engkau diundang. Undangan itu tak akan datang sekali, ia akan datang berkali-kali, melalui banyak bentuk. Dan setiap kali engkau menerimanya dengan kesadaran, cahaya itu akan tumbuh lebih besar dalam hidupmu. Selamat datang di fase baru, fase di mana engkau tidak lagi bertanya kenapa hidup begitu berat, melainkan berkata dalam batin, terima kasih karena aku telah dibuat kuat, kini aku siap menjalani hidup dari tempat yang tenang. Bagian 7. Jiwa terpilih, jangan takut bahagia. Sekarang waktunya menyambut, wahai jiwa yang terpilih. Ada satu hal yang tidak banyak orang sadari tentang kebahagiaan. Bahwa kadang, kebahagiaan itu datang, tapi ditolak. Bukan karena ia buruk, tapi karena jiwa kita belum siap untuk percaya bahwa kita layak menerima yang baik.
Terlalu sering disakiti membuat sebagian orang terbiasa hidup dalam perlindungan rasa takut. Terlalu lama hidup dalam perjuangan membuat engkau merasa bersalah jika hidupmu tiba-tiba menjadi mudah. Terlalu banyak kehilangan membuat engkau mencurigai hal-hal yang menetap. Dan inilah paradoksnya. Setelah bertahun-tahun menanti bahagia ketika ia datang dengan wajah yang tulus, engkau gemetar. Bukan karena bahagia itu palsu, tapi karena ada bagian dari dirimu yang belum pernah memeluknya dengan utuh. Hari ini engkau diundang untuk mematahkan pola itu. Hari ini engkau tidak hanya diminta bersyukur, engkau diminta menerima. Menerima kebahagiaan bukan sebagai hadiah langka, tetapi sebagai keseharian, sebagai napas baru, sebagai jalan hidup. Engkau tidak perlu merasa bersalah jika hari-harimu mulai damai. Engkau tidak perlu merasa cemas jika orang-orang yang datang sekarang lebih lembut. Engkau tidak perlu menguji ulang semua hal baik yang terjadi padamu, karena engkau telah membayar lunas semua itu dengan sabar, dengan air mata, dengan kesetiaan pada jalan Tuhan yang kau pilih meski gelap. Engkau tidak berutang apapun pada masa lalu. Engkau tidak wajib kembali ke luka hanya karena ingin terlihat rendah hati. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan kebahagiaanmu, dan bahagia bukan bentuk pengkhianatan terhadap masa lalu. Ia adalah bukti bahwa engkau mampu melewati semuanya dan tetap memilih terang. Jiwa yang terpilih, jika hari ini ada yang datang padamu, sesuatu yang baik, sesuatu yang hangat, sesuatu yang terasa damai, jangan tolak, peluklah dengan pelan, karena itu adalah jawaban. Jawaban dari ribuan doa yang dulu kau bisikan dalam rasa hancur. Dan semesta mengingatnya, Tuhan mengingatnya. Engkau mungkin telah lupa kapan engkau mendoakannya, tapi semesta tidak pernah lupa kapan engkau benar-benar membutuhkannya. Kini, semua yang datang bukan untuk menguji, melainkan untuk menghibur. Bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk menguatkan. Engkau tidak lagi harus bersiaga setiap waktu. Tidak lagi harus bertanya-tanya siapa yang akan pergi. Tidak lagi harus memakai topeng agar diterima. Yang akan datang padamu mulai hari ini adalah hal-hal yang tak memintamu berubah agar layak. Yang akan datang tidak akan membuatmu menyesuaikan diri sampai hilang jati diri. Karena engkau akan diterima apa adanya. Dan bukan hanya itu, engkau akan disayangi karena keberadaanmu yang murni. Izinkan hatimu bersantai, izinkan tubuhmu merasa aman, izinkan jiwamu bernapas lebih dalam, karena bahagia itu bukan dosa, karena mudah itu bukan salah, karena damai itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bagian dari sistem ilahi yang telah engkau bangun selama ini. Dengan kerja keras batin yang tak terlihat, dengan luka-luka yang tidak engkau sebarkan, dengan kesetiaan pada jalan terang meski gelap lebih cepat terlihat. Maka hari ini, wahai jiwa terpilih, terimalah. Sambut semua dengan perlahan, tidak perlu heboh, tidak perlu ragu, hanya dengan tenang, dengan hening, dengan penuh penghormatan kepada dirimu sendiri, karena engkau pantas, karena engkau layak, karena engkau telah tiba di titik ini bukan dengan cara curang, tetapi dengan perjuangan yang elegan. Dan mulai sekarang bahagia tidak lagi menjadi sesuatu yang harus kau kejar sampai letih. Ia akan datang seperti udara, menemanimu, mengalir bersamamu, menjadi bagian dari ritme hidupmu. Ia tidak akan mengagetkanmu, tetapi menenangkanmu. Ia tidak akan mengurasmu, tapi mengisi ulang jiwamu. Engkau tidak harus menjadi hebat setiap waktu. Engkau cukup hadir, dan kebahagiaan akan tetap datang. Karena kini kebahagiaan bukan lagi tujuan, ia telah menjadi habitat jiwamu, tempat engkau tinggal, tempat engkau kembali, tempat engkau pulih. Jiwa yang terpilih, inilah waktumu, bukan esok, bukan nanti, tetapi hari ini. 7 Desember adalah tanggal dalam kalender dunia, tapi hari ini.
adalah momentum abadi dalam kalender takdirmu saat engkau tidak lagi bertarung untuk diterima, tapi mulai berjalan dalam keheningan dan penuh penerimaan, karena bahagia bukan sesuatu yang diberikan oleh dunia. Bahagia adalah sesuatu yang akhirnya kau izinkan tinggal. Wahai jiwa yang terpilih, dari awal engkau mendengarkan ini, semesta telah membuka gerbangnya. Gerbang yang tidak selalu terlihat dengan mata, tapi terasa di seluruh aliran napas, di detak jantung yang menjadi lebih tenang, di perasaan bahwa engkau tidak lagi sendirian dalam menanggung semuanya. Hari ini engkau telah menyelesaikan sesuatu yang besar, bukan karena dunia berubah, tapi karena batinmu telah sampai pada satu titik yang selama ini engkau daki dalam diam. Titik di mana engkau tidak lagi merasa harus kuat untuk bertahan, tapi cukup lembut untuk menerima. Titik di mana engkau tidak lagi bertanya kenapa, melainkan berkata dengan pelan, "Aku mengerti sekarang." Engkau telah lulus dari ujian terakhir yang tak kasat mata. Ujian yang tidak dicetak dalam angka, tidak diumumkan dengan suara, tapi diresmikan dalam sunyi antara engkau dan Tuhan, dan karena itu engkau tidak butuh pengakuan dari luar. Karena cahaya yang kini mulai tumbuh dari dalam akan membuat dunia mengenalmu tanpa engkau harus memperkenalkan diri. Segala sesuatu yang engkau lewati telah membawamu ke ruang ini, ruang kosong yang siap diisi oleh hal-hal baru yang tidak menyakiti, yang tidak menguras, yang tidak memaksa, yang tidak membuatmu ragu pada nilai dirimu sendiri. Engkau telah selesai dengan pertanyaan yang tidak menemukan jawab. Dan hari ini, bukan jawaban yang engkau dapatkan, tetapi pemahaman. Dan pemahaman itu cukup, karena dengan memahami, engkau berhenti menyiksa diri. Dengan memahami, engkau berhenti bertanya-tanya apa yang salah denganmu. Dengan memahami, engkau bisa menatap masa depan tanpa dendam kepada masa lalu. Kini engkau bebas. Bukan bebas dari kehidupan, tetapi bebas untuk menjalani kehidupan dengan caramu sendiri. Engkau bebas untuk menata ruangmu kembali. Bebas untuk berkata tidak, bebas untuk memilih perlahan, bebas untuk tidak menjelaskan segalanya, karena engkau tahu tidak semua harus dipahami oleh orang lain, selama engkau telah benar di hadapan Tuhan dan tenang di hadapan dirimu sendiri. Hari ini jiwa yang terpilih, kemakmuran bukan lagi harapan tapi rumah, bukan lagi keinginan samar tapi jalan nyata, dan engkau sedang berjalan di atasnya, langkah demi langkah, dalam damai, dalam terang. Biarkan dunia melihatmu bersinar dengan cara yang baru. Bukan karena engkau berusaha terlihat bahagia, tapi karena engkau benar-benar bahagia dari dalam. Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena engkau tidak lagi memaksa segalanya menjadi sempurna. Cahaya itu sudah menjadi bagian dari jiwamu, dan tak seorang pun bisa mengambilnya lagi. Terima kasih telah melewati perjalanan ini dengan kesadaran. Terima kasih telah hadir untuk dirimu sendiri. Terima kasih telah tidak menyerah di hari-hari yang paling sunyi. Karena sekarang, engkau tidak perlu lagi bertahan. Engkau hanya perlu pulang ke dalam dirimu sendiri dan menyambut hidup yang telah menunggumu sejak lama.